Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul, atau hari ini kita akan membahas tentang unsur pembentuk cerita. Nah, apa saja sih unsur yang bisa membentuk sebuah cerita? Oke, kita langsung saja. Apa sih itu sebenarnya unsur pembentuk cerita? Jadi unsur pembentuk cerita itu adalah unsur yang membentuk atau membangun sebuah cerita. Jadi sebuah cerita bisa terbentuk atau terbangun dari unsur-unsur ini. Nah, unsur dalam sebuah cerita itu ada dua. Yang pertama namanya unsur intrinsik, yang ini, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, tapi pada materi hari ini Ustazah hanya akan lebih menjelaskan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 5. Yang pertama ada tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh, yang keempat latar, dan yang kelima adalah amanat. Nah, yang Ustazah berikan tanda panah di sebelah sini adalah contoh-contoh dari tema. Nah, contoh tema yang biasanya ada pada cerita-cerita, yang pertama itu ada tema kebersihan, keindahan, atau kesehatan. Nah, tokoh itu biasanya berupa seperti nama orang, yaitu Ali, Ayu, Bayu, si Kancil, dan lain-lain. Nah, latar itu biasanya seperti di rumah, di sekolah, di hutan. Nah, sedangkan amanat itu seperti sebuah kata seperti ini. Sebagai manusia kita harus banyak bersyukur. Jadi ini adalah contoh-contoh dari unsur intrinsik yang sudah Ustazah berikan. Nah, sekarang Ustazah akan masuk ke penjelasan masing-masing unsur. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu tema. Nah, apa sih itu sebenarnya tema? Jadi, tema itu adalah gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen atau cerita pendek atau cerita apa saja. Misalnya, tema cerpen dapat bertema seperti cinta, kedengkian manusia, filosofis, cerminan sejarah, maupun tema sosial yang menjamah persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, jadi tema itu adalah gagasan utama atau ide utama dari sebuah cerita. Nah, yang kedua adalah alur. Nah, alur adalah bagian-bagian yang membentuk suatu cerita dan kisah dari suatu cerpen, novel, atau prosa fiksi lainnya. Misalnya, nama lain dari alur itu adalah plot. Makanya di sini ada tertulis plot. Jadi misalnya plot memiliki pengenalan tema dan tokoh, awal mula konflik, puncak konflik, hingga bagaimana penyelesaiannya. Jadi alur itu seperti jalan cerita, di mana dia awalnya adalah sebuah pengenalan, biasanya pengenalan tokoh-tokoh, setelah itu muncul konflik, setelah itu nanti akan ada puncak dari konflik itu, lalu akan ada sebuah penyelesaian. Itu adalah alur. Nah, sekarang yang ketiga adalah tokoh. Jadi, tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita dan peristiwa dari suatu cerpen. Tokoh adalah karakter yang menjadi pembawa pesan hingga amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, tokoh itu adalah orang-orang atau pelaku-pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Nah, tokoh di sini ada terbagi 3. Yang pertama adalah tokoh antagonis, atau biasa kita kenal sebagai tokoh yang jahat atau tokoh yang tidak baik. Nah, yang kedua adalah tokoh protagonis. Protagonis adalah kebalikan dari antagonis, atau biasa kita sebut tokoh yang baik. Nah, yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Kalau tokoh tritagonis adalah tokoh penengah, dia tidak memihak antara antagonis ataupun protagonis. Dia biasanya menjadi tokoh penengah. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur berikutnya, yaitu adalah latar. Nah, latar di sini adalah tempat, waktu atau hubungan waktu, lingkungan dan keadaan budaya dan sosial dari tempat tertentu yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita, kapan cerita dalam cerpen terjadi. Misalnya di masa sekarang atau justru di masa sejarah, bahkan prasejarah. Jadi latar itu bisa berupa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang melatar belakangi terjadinya kisah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu adalah amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat merupakan pesan positif yang dihasilkan dari prosa fiksi. Amanat dalam cerpen yang
baik tidak akan disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Misalnya, terdapat tokoh baik yang patut untuk dicontoh, dan sebaliknya ada pula tokoh dengan watak negatif yang dapat dicatat kesalahannya agar tidak diikuti. Jadi amanat itu adalah pesan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Oke, sampai sini penjelasan Ustazah soal unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ukhrawinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 62. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.